Gila nih HP, 8.000 mAh guys baterainya. Seberapa bagus ya HP-nya? Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen unboxing HP yang belum launching. Launchingnya tuh kalau nggak salah besok atau lusa gitu ya. Dan HP ini tuh baterainya gede banget, 8.000 mAh. Nih, Realme C100X. Bukan C100 yang biasa ya, ini yang ada X-nya. Harganya gue nggak tahu karena emang belum launching ya. Dan boxnya kayak gini nih, Realme C100X NFC. Spesifikasi unggulannya nih, lo lihat nih. 8.000 mAh baterai dan ngecasnya 45 watt. Terus dia juga udah military grade, shock resistance. Dia juga udah tahan air IP64 dust and water resistance dan layarnya 120 Hz ultra smooth display. Kalau yang gue punya ini 6 GB RAM dengan storage 256 GB dan warnanya warna golden. Udah, mending kita langsung buka aja ya, isinya apa aja. Penasaran gue. Di kompartemen pertama, kayak biasa nih ya, kita bakalan dapetin panduan penggunaan sama SIM card ejector ya. Terus di sini juga kita dapat soft case bening transparan. Kemudian tentu aja kita dapat HP-nya yang bakalan kita bahas lebih dalam nanti. Terus di kompartemen berikutnya ada kabel charger panjangnya standar. Dan satu lagi kita dapat charger. Udah 45 watt chargernya. Udah lumayan lengkap ya isi kotak penjualannya, dapat charger dan juga dapat casing. Jadi nggak perlu cari-cari aksesoris lagi. Oke, kita lihat HP-nya bareng-bareng ya. Bagian cover belakangnya ini tuh dia dari bahan polikarbonat. Ini berasa sedikit ada rongga ya, karena dari bodi sama baterai itu ada misahnya gitu ya. Ada jeda antara bodi dan baterai. Yang bikin kalau misalkan seandainya ada panas di dalam HP gitu, nggak akan langsung berasa panas di tangan. Lo bisa lihat kualitasnya kayak gini. Ini dia dibikin matte gitu, jadinya nggak gampang nempel bercak sidik jari, nggak gampang kotor gitu ya. Dan ini keren sih gue bilang. Dia tuh ada corak-coraknya kayak gini, warna gold ya, keren banget. Di bagian kameranya dia dual kamera gitu, dengan bagian bawah sini kayak sensor sidik jari zaman dulu ya. Tapi ini adalah lampu yang bisa jadi LED indikator gitu. Keren sih lampunya, ntar kita coba nyalain ya. Nah, di sisi samping sini lo bisa lihat dia tuh framenya masih dari bahan polikarbonat, dibikin warna silver kayak gini. Dan kalau gue lihat sih ini ya berasa kayak agak tebal ya, walaupun nggak setebal dompet orang pada saat gajian gitu ya. Di sisi kanannya tombol power dan tombol volume, di mana tombol powernya tuh jadi satu sama sensor sidik jari nih, berasa banget sensor sidik jari. Di sisi atasnya nggak ada apa-apa ya, polos. Di sisi samping sini ada slot kartu. Ntar slot kartunya kita lihat isinya kayak gimana. Di sisi bawah sini masih disediain port audio 3,5 mm. Untuk speaker sendiri gue nggak tahu ini dua speaker atau enggak, nanti kita cek ya. Karena di atas nggak ada lubang speaker sama sekali. Kita cobain sekarang lihat dulu slot kartunya kayak gimana isinya. Semoga sih dia bisa diekspansi ya, tanpa harus ganggu SIM card. Bener, dia masih triple slot ya, jadinya kalau pakai micro SD tetap bisa dual SIM. Enak nih yang kayak gini. Dan lo bisa lihat ya, ada segel karetnya pengaman untuk mencegah debu dan cairan masuk ke SIM card slot. Dan ini dengan baterainya yang katanya 8.000 mAh, ini beratnya tuh berasa cukup, gimana ya, cukup solid gitu ya. Dipegangnya tuh enak, berasa mantep banget, berasa kokoh banget. Keren sih. Sekarang kita lihat bagian depannya kayak gimana. Nih, lo bisa lihat ya, bagian layarnya bezelnya masih agak tebal bagian bawahnya tuh. Lo bisa lihat. Di sisi atasnya dia juga masih pakai layar water drop ya, bukan layar punch hole, tapi segini sih menurut gue udah lumayan ramping ya bagian samping dan atasnya. Cuma bagian bawahnya aja yang masih cukup tebal. Tapi segini udah oke kalau menurut gue. Dan ini kita lihat ya, layarnya. Layarnya dia tuh katanya 120 Hz kita lihat. Ini udah gue install beberapa aplikasi juga, jadi biar cepet ceritanya nanti. Kita lihat di sini untuk display and brightness, terus kita lihat di sini bagian refresh rate-nya nih, screen refresh rate. Dia defaultnya di auto ya, tapi kita bisa pilih standar yang 60 fps atau kita bisa pilih high yang up to 120 Hz. Jadi kalau kita pilih yang high pun dia tuh nggak langsung mentok di 120 Hz ya. Dia tuh fluktuatif hingga 120 Hz gitu. Oke, sekarang kita lihat ya untuk bagian about phone-nya. Gue pengen kasih lihat dia itu Android-nya kayak gimana, dia pakai Android berapa gitu ya. Chipsetnya sendiri dia pakai Unisoc T7250. Kalau zaman dulu tuh namanya Unisoc Tiger T615, ganti nama ya jadi T7250. Jadi sebenarnya sama aja. Dan ini chipset ini tuh
Untuk kemampuannya mirip-mirip sama C100 ya. C100 kan dia pakai Helio G92, kalau ini pakai T7250. Mirip-mirip tapi masih lebih kencangan dikit, tipis banget itu C100 punya. RAM-nya 6 GB RAM dan dia bisa diekspansi hingga 12 GB. Jadi 6 tambah 12 jadi hingga 20 GB ya. Ini gua nggak apa-apa, ini apa adanya dari sononya langsung udah 12 GB. Di setting otomatis gitu ya. Android versinya sendiri, ini dia udah Android 16. Untuk saat ini belum ada informasi ya, dapat berapa kali Android update. Yang pasti kalau Realme bakalan dapat update sih. Oke, sekarang kita lihat ke sensor-sensornya. Pertama, HP ini tentu aja udah punya sensor NFC. Tuh, kita lihat ya, ada sensor NFC-nya. Dan dia juga bisa jadi access card. Jadi NFC-nya tuh nggak cuman dipakai buat baca saldo e-money atau top up e-money aja, tapi bisa juga buat access card buat buka pintu smart door lock gitu. Jadi mantap banget nih. Udah multifungsi, udah kayak HP yang mahal. Terus untuk sensor-sensor lainnya, kita cek di sini. Gue udah install aplikasi Sensor Box ya, buat ngecek sensor-sensor dasarnya kayak gimana. Kita lihat bareng-bareng. Pertama, sensor cahayanya ada ya, dan ini responsif banget sensor cahayanya. Jadi cerahan layar otomatisnya pasti kerja banget. Terus gyroscope sensor juga ada. Kalau kita lihat di sini, gyronya masih virtual. Jadi kalau buat main game, gyroscope-nya pasti ada delay-nya. Terus dia juga punya magnetic sensor ya. Jadi HP ini bisa fitur kompas. Dan ini HP dengan performa yang pakai Unisoc T7250 ya, dan RAM-nya 6 GB. Kayak gini nih performanya. Kalau secara angka, secara Antutu 350 ribuan lebih ya. Skor kayak gini kalau buat main game yang ringan-ringan kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, apalagi FF gitu ya, ini udah lancar banget harusnya. Dan buat lo yang penasaran ya, kalau ini nih storage-nya pakai apa gitu, kita cek bareng-bareng aja. Di sini gue ada aplikasi namanya Device Info ya. Kita bisa lihat di sini dia tuh pakainya eMMC. Jadi ya kalau misalkan aplikasi-aplikasi atau game yang berat pasti loadingnya lumayan lama pada saat awal buka gamenya gitu ya. Lebih lama daripada yang UFS. Kalau buat ngejelasin bedanya antara yang UFS sama yang eMMC itu, ya kalau yang eMMC itu kayak laptop gitu atau komputer, dia pakainya hard disk drive. Sementara kalau yang pakai UFS itu mirip kayak yang udah pakai SSD. Jadinya loadingnya lebih cepat, terus transfer datanya juga lebih cepat karena baca dan tulis datanya tuh lebih cepat. Oke, sekarang gue pengen kasih lihat ya buat cara nyalain lampunya yang di bawah ini tuh kayak gimana. Pertama kita masuk menu setting. Nah di menu setting ini kita pilih yang namanya mana ya? Di sini kita pilih wallpaper and style. Nah, di wallpaper and style ini ada yang namanya pulse light di sini. Nah, di pulse light ini kita bisa kasih lihat nih aktif periodnya kapan. Bisa all day, selamanya gitu ya, atau di schedule. Atau juga bisa kita atur ya berdasarkan misalkan musik, alarm, notifikasi aplikasi, terus juga panggilan telepon masuk. Dan ini nih, pulse light-nya always on juga bisa kayak gini. Dan lifestyle-nya bisa kita atur ya, warnanya macam-macam. Nih, kalau lagi kondisi nyala kayak gini. Oh, keren kan dilihatnya? Misalnya ditaruh di atas meja kayak gini, ada lampu-lampunya nyala gini kan jadi perhatian. Oke, sekarang kita cek bagian kameranya ya. Ini kamera utamanya 50 megapiksel, sementara kamera selfie-nya cuma 5 megapiksel. Sedih banget. Zaman sekarang masih ada HP yang kamera depannya 5 megapiksel. Oke, kita masuk ke aplikasi kamera. Gue pengen kasih lihat di more ada apa aja. Dia ada panorama, straight, slow-mo, dual view video. Udah dual view video ya. Ada high res juga, ada mode pro juga. Tapi dia nggak punya mode makro. Jadinya HP ini tuh kamera utamanya, maksud gua kamera belakangnya tuh kamera utama doang, sama satu lagi tuh kamera pendukung buat efek potret atau efek bokeh. Bukan kamera makro ataupun kamera ultra wide. Terus kalau untuk perekaman video sendiri, di sini kita bisa lihat dia tuh cuma mentok di Full HD 30 fps, baik kamera depan maupun kamera belakang. Dan kayak gini nih, beberapa sampel untuk hasil foto-foto dari Realme C100X yang udah ada NFC-nya, yang baterainya 8000 mAh. Gue belum bisa cerita banyak, nanti kita bahas lebih komplit di video reviewnya. Mantap ya, yang gue penasaran ini harganya berapa sih? Baterainya udah monster banget 8000 mAh dan bakalan jadi standar ke depannya nih. 7000 8000 mAh pada tahun-tahun ini nih, sampai akhir tahun nih bakalan rame banget HP yang 6000, 7000, 8000 bahkannya kayak gini ya. Kalau yang 5000 bakalan jarang. Ya kecuali Samsung. Dan segitu aja videonya. Apa aja yang mau dibahas di video reviewnya nanti, boleh banget komentar. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gede sih baterainya 8000 mAh. Tapi chipsetnya 12 nanometer.
chipset boros daya. Tahu nih, nanti kita cek ya, seberapa awet baterainya.